kepada kader-kader, ayo sini kita. Anda tahu bahwa seorang kader itu bukan hanya penyuluh kesehatan, tetapi bisa dikatakan penyelamat hidup seorang manusia. Kenapa? Karena kader itulah yang menjadi ujung tombak daripada pelayanan masyarakat sebagai garda terdepan. Bisa dikatakan sebagai tentaranya yang paling di depan. Jadi itu yang menentukan keselamatan orang-orang yang ada di masyarakat. Jadi untuk itu apa ya? Bahwa seorang kader itu tidak hanya mendampingi, tidak hanya duduk, tidak hanya mendapatkan SK sebagai kader, tetapi harus terampil. Keterampilan yang harus dimiliki seorang kader. Apa saja itu? Ayo kita lihat. Pertama, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang kader pertama adalah bahwa seorang kader harus memiliki keterampilan dalam pengelolaan posyandu. Jadi dalam pengelolaan posyandu ini ada lagi 4 yang harus diketahui, yaitu 1. Menjelaskan paket pelayanan posyandu. Yang kedua, seorang kader mampu melakukan pencatatan dan pelaporan. Yang ketiga, seorang kader itu harus mampu melakukan kunjungan rumah. Dan yang keempat, melakukan kunjungan efektif. Itulah keterampilan dasar yang pertama. Sekarang kita lanjutkan. Ada standar keterampilan yang kedua, yaitu keterampilan dasar bayi dan balita. Jadi di sini ada 7 dasar keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang kader. Yang pertama, harus mampu menjelaskan penggunaan buku KIA. Yang kedua, mampu memberikan penyuluhan ASI dan MPASI yang kaya protein hewani sesuai dengan umur daripada seorang bayi. Yang ketiga, melakukan penimbangan berat badan dan pengukuran panjang ataupun tinggi badan, lingkar kepala dan lingkar lengan atas. Yang keempat, mampu menjelaskan hasil pengukuran berat dan tinggi badan yang normal. Jadi sudah dilakukan pengukuran, harus tahu normalnya ya. Yang kelima, seorang kader harus mampu menjelaskan stimulasi perkembangan manfaat daripada vitamin A, konsumsi obat cacing sesuai dengan umur seorang balita. Yang selanjutnya adalah seorang kader harus mampu menjelaskan layanan imunisasi rutin lengkap PD3I, misalnya hepatitis, difteri, campak, rubella, dan diare. Ini wajib. Yang selanjutnya yang ketujuh adalah menjelaskan pemantauan tanda bahaya bayi dan balita. Itulah tadi keterampilan dasar pada bayi dan balita. Sekarang kita lanjutkan keterampilan dasar yang ketiga, yaitu keterampilan dasar ibu hamil dan menyusui. Di sini ada 6 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang kader. Yang pertama adalah kader harus mampu menjelaskan penggunaan buku KIA pada ibu hamil. Yang kedua, melakukan penyuluhan isi piringku ibu hamil dan ibu menyusui. Jadi apa yang harus dimakan dan diminum seorang ibu hamil maupun menyusui. Yang ketiga, seorang kader itu harus mampu menjelaskan pemeriksaan ibu hamil dan nifas. Dan selanjutnya harus mampu menjelaskan bahwa ibu hamil perlu memantau berat badan, lingkar lengan atas, tekanan darah maupun kurva buku KIA. Yang kelima adalah menjelaskan anjuran minuman TTD, tablet tambah darah, setiap hari selama hamil. Dan yang keenam adalah seorang kader harus mampu menjelaskan pemantauan tanda bahaya ibu hamil dan ibu nifas. Keterampilan kader yang keempat yang harus diketahui oleh seorang kader adalah keterampilan dasar usia sekolah dan usia remaja. Apa saja itu? Itu ada 3. Yang pertama adalah melakukan penyuluhan isi piringku dan aktivitas fisik. Yang kedua, seorang kader mampu menjelaskan program pencegahan anemia, TTD, dan screening HB remaja. Selanjutnya yang ketiga adalah melakukan penyuluhan bahaya merokok maupun nafsa dan kehamilan remaja. Itu ada 3 keterampilan dasar usia sekolah maupun usia remaja. Sekarang ada keterampilan dasar yang kelima yang harus dimiliki seorang kader adalah keterampilan dasar usia dewasa dan lansia. Di situ ada 4 keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang kader. Apa yang pertama, yaitu bahwa seorang kader itu harus mampu melakukan penyuluhan germas. Yaitu di dalamnya itu adalah isi piringku, aktivitas fisik, dan cek kesehatan. Yang kedua, seorang kader harus mampu menjelaskan penyakit terbanyak
seperti obesitas atau kegemukan, hipertensi, diabetes, stroke, kanker, penyakit paru yang menahun, TBC, diare, kesehatan jiwa maupun geriatrik. Yang ketiga, bahwa seorang kader juga harus mampu melakukan deteksi dini usia dewasa dan lansia dengan melakukan pengukuran lingkaran perut dan tekanan darah. Keterampilan keempat yaitu adalah melakukan deteksi dini usia dewasa dan lansia melalui kuesioner untuk mengetahui apakah seorang lansia menderita ataupun mengada penyakit yang mengarah ke PPOK tadi, TBC, kesehatan jiwa, geriatri, diabetes, dan stroke dan lain sebagainya. Jadi itu ya kader, jangan lupa kalau kita namanya sudah terjun menjadi kader, jangan lupa menambah ilmu. Rajinlah membaca buku. Jadi ingat, ada 5 keterampilan dasar yang harus dimiliki kader, dan di dalam 5 keterampilan dasar ada 25 dibagi menjadi kecil. Oke, semangat kader, semangat sehat. Semoga apapun yang dilakukan oleh kader itu akan menanamkan pahala untuk di akhirat masa depannya. Semangat, sukses selalu, sehat masyarakat Indonesia.